Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kegiatan kirim doa malam bulan Sya'ban kembali berlanjut, dan hari ini kita berada di Masjid Darut Taqwa Desa Sumberjaya, dan saat ini sedang berlangsung kegiatan kirim doa. Mohon doanya sekalian sahabat Nahdien, semoga kegiatan kita ini tetap istiqomah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya mendapatkan keberkahan. Ikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang tidak sempat ikut hadir dan mengikuti kegiatan ini, bisa menyaksikan acara ini melalui YouTube channel NU An-Nahdiyah. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan ila ruhi haji daim marakabin haji daim matutu, khususan ila ruhi Asis bin haji daim makita, khususan ila ruhi Sakiram bin haji daim makita, khususan ila ruhi daim Palallo bin Adam, khususan ila ruhi daim Mataro bin daim Palallo, khususan ila ruhi daim Matawang bin daim Masere Syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bausan ila ruki Bapak Bedu Bendula, bausan ila ruki Bapak Ambo Itang bin Tappa, bausan ila ruki Bapak Bedu Haling bin Duka, bausan ila ruki Haja Daret binti Fulan, binti Fulan, mutan ila ruhi Baca bin Fulan, mutan ila ruhi Nur Aini binti Madang, mutan ila ruhi Intan bin Haji Kasim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Romayu binti Husain, wa khususan ila ruiha Zainab binti Husain, wa khususan ila ruiha Nurmina binti Sali, wa khususan ila ruhi Ibjan binti Naidi. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamu alaikum kubur Haja Pandreng binti Langku, Wassalamu alaikum kubur Halim bin Haji Sane, Wassalamu alaikum kubur Haja Marhabang binti Fulan, wa usuli maburi malimaitihim walil silsilatihim. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afnafanu ma'akrim nujulahum wa asqabrahum waj'alna jannata maswahum ridhoillahi ta'ala syailahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua yaitu pembacaan tahlil yang akan dipimpin Ustadz Saiful Musli. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Anna warham wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illallah. La ilaha 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 illallah. Ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur rahmatullah. La ilaha illallah. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Allah. Subhanallah adada ma khalaq Allah. Subhanallah adada ma khalaq Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati pengurus Masjid Darut Taqwa Bapak Kuswantoro dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh staf yang hadir. Yang kami hormati
pengurus Nahdlatul Ulama, MBC maupun ranting, dan seluruh banom-banomnya yang hadir. Yang kami hormati Bapak Ustaz Amantu Bela, Bapak Ustaz Nuriyaman, Bapak Haji Abbas Nawawi, dan seluruh pengurus masjid musola yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di Masjid Darut Taqwa dalam rangkaian yang sama, yaitu mengisi kegiatan di bulan Sya'ban dalam bentuk kirim arwah. Tentunya harapan kita semua melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di bulan Sya'ban ini tiada lain adalah yang paling utama, bahwa kita mau menyambung dengan leluhur kita yang sudah tiada, mau masih punya sambungan, jangan dianggap sudah tidak ada sambungan lagi sama mereka. Kemarin sudah beberapa kali disampaikan dalam beberapa majelis pengajian, pertemuan oleh Bapak Ustadz Amantu Billah, oleh para ustadz, yang menunjukkan beberapa bukti, baik bukti dalil dari Al-Quran maupun dari bukti yang nyata yang kita lakukan. Tinggal sekarang kita mau percaya atau enggak. Kalau kita ini masih nyambung sama arwah leluhur yang ditinggalkan. Dalam surat Al-Imran Allah menyampaikan, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Satu, nanti lihat artinya sendiri. Dalam Al-Baqarah bunyinya sama, hampir sama, arahnya sama. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkuru. Jangan mengirakan bahwa orang yang sudah meninggal itu mati, padahal sebenarnya mereka adalah masih hidup, tapi kamu tidak menyadari. Ini dalil Al-Qur'annya, Pak. Dalam ayat lain masih banyak, Pak, yang menyatakan orang yang meninggal itu hidup. Orang yang mati itu cuma pindah alam saja. Dah, itu percaya apa enggak? Itu Al-Quran yang ngomong. Sekarang bukti nyata. Baru kemarin bulan Rajab Ustadz Mawardi menyampaikan bukti ini, kalau orang meninggal itu masih hidup, cuma beda alam sama kita. Kita tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Maka sebenarnya ketika ada majelis kayak gini, Pak, Bu, atau majelis Yasin, atau majelis tahlil, atau majelis matampung, atau majelis apa saja adat yang kita kerjakan, mereka yang kita kirimi datang, hadir di tengah ini. Cuma kalau kita bisa melihat, bubar, lari semua. Apa hasil buktinya? Satu, kita dianjurkan, kemarin Ustadz Mawad bilang, ada 2 salam yang nggak boleh dijawab. Salam sholat kita, ya. Gimana ngaji masuk dah ini? Nah, salam kita ketika sholat assalamualaikum kan nggak harus dijawab. Yang kedua, salam kita masuk ke kuburan, nggak perlu ada jawaban, ya kan gitu kan? Nah, kemudian Pak, teksnya, kalimat teksnya salam ke kuburan persis ketika kita bertemu sama kawan. Pak Saiful, assalamualaikum. Ya, ini ada Pak Saiful nih. Saya bilang, Pak Saiful, assalamualaikum. Kata Pak Saiful, waalaikumsalam. Artinya saya ngomong dengan Pak Saiful, ada orangnya di depan. Kenapa ketika masuk ke kuburan kalau kita mengucapkan assalamualaikum ya ahla diyar, hei para ahli kubur, assalamualaikum? Karena nggak boleh dijawab. Mestinya kalau mereka itu mati tiada, jangan assalamualaikum. Kum itu orang kedua. Orang kedua, bahasa Arabnya mukhatab, orang kedua, pasti ada.
Kalau memang goib dia nggak ada, assalamualaikum, mestinya gitu. Berarti itu ada. Kemudian Bapak Ibu, kita di makam tuntunannya tidak boleh sembarangan, kan gitu kan ya? Etika dijaga. Kalau tidak ada tuntunan kayak gini mungkin boleh Pak patok sepak ibe patok itu dagunanya, ya kan? Sampai jalan duduk jangan ngelangkahi makam. Itu kan etikanya. Kenapa? Itu masih hidup melihat kita. Coba kalau dia mungkin kita tahu dia tuh mungkin bapak dudui, bapak pentuti, ngerokok di atas makam, oh gini kan? Tahu dia kurang ajar siapa yang di atas ini. Mereka tahu Pak. Itu diantaranya Pak. Kalau yang saya percaya begitu Pak. Nah ini dari segi etika aja sudah kelihatan Pak bahwa yang meninggal itu masih hidup. Kalau dari segi cerita para ulama kita orang Nahdlatul Ulama banyak ya Pak. Contoh Pak ya. Ketika haul itu hari ulang tahun. Para kiai itu kalau setiap tahun dihaul kan. Ketika haulnya pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Mbah Abdul Karim, itu ketika acara haul itu Mbah Abdul Karim itu duduk di depan. Nah, itu ada yang melihat. Siapa? Ini cerita dari Bapak Kiai Haji Mahfud, pengurus Rois Surya Jawa Timur yang cerita. Jadi terus diperkuat cerita ini oleh Kiai Mukhlas Ngadiluweh Kediri. Kiai Mukhlas ini bapaknya yang cerita, namanya Mbah Kiai Ridwan Kediri. Jadi sama Mbah Kiai Ridwan, beliau hadir pas saat haulnya Mbah Abdul Karim. Beliau kebetulan ditakdirkan bisa melihat itu tadi orang yang sudah meninggal. Jadi pas haul itu loh, ada Mbah Abdul Karim duduk di depan sambil senyum-senyum, sambil bahagia. Didatangi sama Mbah Abdul Karim tuh. Loh, Mbah, kok ada di depan? Iya, saya ingin nyaksikan ini, kebetulan haul saya nyaksikan yang datang-datang ini. Loh, kok kelihatannya muda nian, Mbah? Iya, saya ditakdirkan sama Allah di alam barzah sana dikembalikan ke muda lagi. Ya. Terus komunikasi dia, ngobrol sama Mbah Ridwan tadi. Terus ditanya, apa sebabnya Mbah? Bimada tufarullahu laka. Apa yang menyebabkan Mbah Abdul Karim kamu ini jenengan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Mbah Abdul Karim? Saya diperintah Mbah Abdul Wahab untuk menjadi pengurus NU. Itu kok jawabnya. Disuruh menjadi pengurus NU yang ikhlas. Itu saja yang menyebabkan Mbah Abdul Karim mendapat rahmat di alam barzah sana. Ini namanya rahmat itu kita tidak tahu Pak. Dari amal mana yang akan diberikan kepada kita, rahmat dari Allah itu. Termasuk Mbah Abdul Karim ini karena disuruh Mbah Wahab untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama yang ikhlas. Maka pesannya Mbah Abdul Karim ke Mbah Ridwan, kamu kalau jadi pengurus Nahdlatul Ulama yang ikhlas, berani berkorban, rawatlah Nahdlatul Ulama, hidupkan Nahdlatul Ulama. Itu yang ikhlas tapi ya. Makanya setelah itu Mbah Ridwan balik ke rumahnya, musyawarah sama keluarga, dikumpulkan semuanya. Ini pesan Mbah Abdul Karim, katanya gimana kalau sawah-sawah yang kita miliki ini sebagian kita jual untuk menghidupkan Nahdlatul Ulama, termasuk membuat pondok pesantren. Keluarga setuju, dijual. Sekarang masih ada buktinya menjadi pondok pesantren di Ngadiluweh Kediri. Maka saya sebagai Jamiah Nahdlatul Ulama ini ada pesan menarik dari Mbah Kiai Samsul Arifin. Ada slogan yang tempel-tempel itu. Baru itu saya nemukan. Jadikanlah Nahdlatul Ulama sebagai istri yang selalu dinafkahi. Coba itu slogannya gitu kan.
Loh, kita ini Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pengamal, kan tiap kegiatan naruh duit ya, sedekah, ada kardus lewat sedekah. Itu artinya menafkahi istri. Kalau kita menafkahi istri, ya enggak usahlah dipinjem. Oh, duit kita naruh dewek, oh dipinjem lagi. Ya. Terus dibiayai. Kalau istri kita ngasih duit ke istri, terus kita sebagai suami pinjem, kan punya rasa gimana itu? Masa sudah duit sudah dikasihkan dipinjem enggak balik lagi? Kan kenemenan. Makanya yang bagus jangan dipinjemkan duit istri kepada suami. Jangan dipinjemkan duit kas NU kepada anggota jamaah, gitu maksudnya. Ya. Kita kan ngomong hidupi. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu, ya, kita harus yakin. Itu beberapa cerita ulama begitu. Bahwa orang yang meninggal itu masih banyak saya punya cerita masalah-masalah itu. Satu lagi, ini kalau yang sering kami diberitahu oleh kiai-kiai kami. Ketika Kiai Abdul Fattah Hasim, putra menantu Mbah Bisri Samsuri, meninggal pas 7 hari. Kebetulan makamnya posisinya di sebelah timur rumah beliau sampai sekarang. Itu kawannya yang namanya Mbah Yai Abdullah dari sebelah daerah Jombang juga masih. Karena kawan, dia tuh sering mau ziarah hari ke-7 meninggalnya Mbah Abdul Fattah itu. Belum sampai ke makam, karena mau ke makam tuh melewati depan rumahnya kayak gini. Itu dia lihat Mbah Abdul Fattah duduk di depan nyegat. Tanya, sudah kamu balik baik, nggak usah baca Al-Quran di kuburan saya, sudah saya terima bacaan Quran, balik baik baca di rumah. Balik Mbak Abdullah sambil bawa sepeda ontel zaman dulu. Nah, kita yang nggak ngerti orang kayak gitu, yang nggak bisa melihat orang yang sudah meninggal, kan nggak peduli di sana ada orangnya apa enggak, pokoknya tahlil, pokoknya yasin, pokoknya hataman, karena kita enggak tahu. Ya. Itu dari cerita-cerita gitu, Bapak. Saya ini nggak tahu pengamatan Bapak, karena saya tinggal di suku Bugis, banyak nian yang saya temukan, hampir ya pengen saya simpulkan tapi belum saya simpulkan. Orang Jawa juga mengada. Orang Bugis kalau harus meninggal, entah 7 hari, entah habis matampung ke makam, balik ke rumahnya berjanji. Habis itu entah itu ngapa tuh tabuk gini tuh. Apa sih itu? Nah, pasili ya. Nah, mapasili ya. Nah, mapasili. Saya ngambil positifnya saja. Tidak apa-apa, silakan. Cuma saya nggak bisa. Bagaimana mapasili itu kan saya nggak bagiannya. Jadi silakan. Tapi positif bagi saya bahwa mereka menyatakan orang yang meninggal balik ke rumah. Saya yakin bahwa mafasili adalah untuk mengusir arwah negatif, mungkin bener nggak gitu? Ada yang pendapat gitu supaya tidak balik ke rumah lagi kan? Artinya bahwa mereka meyakini arwah itu balik ke rumah, bener nggak? Bu, yang Bugis itu kegiatan adat Bugis, adat Jawa juga begitu. Lagi Bu, ini nggak tahu Ibu yang sudah Islamnya modern nggak tahu. Kalau orang yang masih sesepuh dulu, saya sering menemukan, oh ini sakitnya kena keteguran, ya keteguran ya. Nah, apa maksud keteguran? Artinya orang yang di alam sana negur kamu, kan gitu. Loh, artinya kamu kan hidup tuh. Kalau negur orang yang sedang berkeliaran di dunia, berarti kan mendatangi kita, negur kita. Mungkin kita tidak berbuat yang seharusnya dikerjakan, nggak dikerjakan, ditegur. Entah demam, gitu ya, wujudnya. Entah mungkin sakit, entah mungkin, ya pokoknya peringatan. Istilah bagusnya, oh keteguran.
maka dijampi-jampi, disarati, selesai, sembuh. Gitu. Nah, ini saya yang saya amati begitu, Pak. Walaupun saya bukan pelaksana, cuma saya temukan. Cuma saya hanya berpendapat, oh berarti orang yang mati masih mau balik, mau menemui mereka, masih balik, mau mengingatkan mereka, mengingat yang hidup. Misalnya yang seharusnya ditampung, nggak ditampung, hati-hati tuh. Yang misalnya minta dikasih mimpi, suruh dikirim Fatihah, dikirimi sedekah, nggak dikirimin, nah hati-hati, peringatan akan datang. Nah, itulah bukti-bukti yang kita kalau mau memperhatikan betul, berani menyatakan bahwa arwah yang sudah meninggal itu sebenarnya masih hidup, mengawasi kita terus. Maka muncullah istilah adat-adat seperti itu. Sebenarnya orang tua kita akan berpesan kepada kita, ini kerjakan, tujuannya gini. Cuma tidak bisa menjelaskan. Akhirnya orang sekarang hanya mengerjakan dengan jawaban, ini menurut perintah orang tua saya, tanpa bisa menjelaskan mengapa kok ada mafasili, mengapa kok ada istilah-istilah yang ada di adat kita. Itu sudah dihasilkan sama orang tua kita, cuma belum bisa menjelaskan ke generasi-generasi selanjutnya. Pada poinnya harus kita yakini, kita yang hidup jangan lupa yang mati. Gitu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk mengisi kegiatan kirim arwah. Mudah-mudahan kita semakin yakin apa yang kita lakukan kirim arwah ini adalah tiada lain untuk menyambungkan kita dengan arwah leluhur kita yang sudah tiada, baik dalam bentuk pengiriman arwah yang mungkin sudah biasa kita lakukan, atau mungkin dalam bentuk-bentuk adat tradisi kita yang sudah dilaksanakan oleh kita masing-masing. Tujuan akhirnya adalah bagaimana untuk membahagiakan arwah leluhur yang sudah tiada di alam sana. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan semacam ini kita semakin kuat, semakin yakin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampailah nanti pada bulan Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan. Sekian, Allahumma biqila al-mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula rangkaian acara pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama melafazkan hamdal alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kekurangan, kepada Allah saya mohon ampunan. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.